Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dan ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan yang buat perenungan kita, biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita. Dari Mazmur 72, saya bacakan mulai ayat 12, ayat 13, dan ayatnya yang ke-14. Mazmur Fatsalnya yang ke-72, ayat 12 sampai 14. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang orang miskin. Orang miskin ini banyak tipe. Ya, memang orang ini males. Nah, orang yang males ya dia harus kita tolong. Tetapi tolongnya itu berbeda, bukan kita salurkan materi kita salurkan kepada dia, tetapi kita tolong dengan dia harus bekerja, entah itu ngepel rumah kita, entah itu bersih-bersih rumah kita, entah itu cuci mobil kita atau apapun supaya dia kerja. Kalau dia tidak bekerja, firman Tuhan mengatakan juga jangan makan, begitu ya. Jadi orang miskin, ada yang orang miskin karena males, tapi orang miskin ada juga tapi karena mereka ini memang tertindas, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan memang sudah sangat amat tertindas. Nah, ini yang perlu kita tolong. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan kita pilih-pilih orang yang hendak kita tolong, tetapi hendaknya kita juga meminta hikmat Tuhan mana yang harus kita tolong. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ini hatinya itu mau berkorban buat orang yang miskin. Saya percaya yang Tuhan maksud orang miskin ini orang miskin yang tertindas, orang miskin yang memang patut kita tolong. Kita pun juga harus menolongnya. Kalau Tuhan saja peduli dengan orang yang miskin, maka kita pun juga harus peduli. Kita pun juga harus rela untuk kita ini menolong. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan maksud dari Mazmur, terutama ayatnya yang ke-13, ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan orang miskin. Nah, yang dimaksud orang miskin ini bisa miskin materi, bisa miskin yang lain-lain. Wajiblah kita yang kuat menolong orang yang lemah. Wajiblah kita menolong orang yang memang tidak berdaya, yang memang selayaknya kita tolong. Nah, untuk menolong ini kita perlu yang namanya kasih. Sebab tanpa kasih, pertolongan kita tidak akan punya arti. Tapi kalau kita menolong dengan kasih, maka sama halnya kita ini menolong lewat hatinya Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, maka kita akan menolong. Dan saya percaya orang yang kita tolong ini adalah orang yang benar-benar memang Tuhan mau kita tolong. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8, 1 Yohanes 4 ayat 8, ini mengatakan demikian: barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Sebelum kita menyalurkan kasih, sebelum kita memberikan kasih kepada orang lain, saya percaya Tuhan sendiri sudah memberikan kasih itu dalam hidup kita. Sehingga kalau kita menyalurkan kasih, maka kasih itu sebenarnya berasal dari Allah. Dan kita salurkan kepada orang yang berhak untuk menerima kasih itu. Hati kita hendaknya kita periksa. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, saya percaya kasih Allah
itu selalu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.